pelanggaran UU JN dan kode etik. Kemudian adanya unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara notaris dengan klien. Pelanggaran standar profesi itu adalah unsur malpraktek. Jadi jangan sampai Anda terlibat ke sana. Ya, jadi dibuktikan dulu ini ada pelanggaran standar profesi. Oh, ada pelanggaran, tidak dibacakan, tidak hadir ya. Dan ancamannya pun terdegradasi, dan ancaman yang fatal lagi tidak bisa eksekusi karena diputuskan pengadilan adanya pelanggaran standar profesi, maka irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu rontok semua. Aktenya menjadi akte di bawah tangan. Kalau tidak bisa eksekusi, nanti larinya ke notaris akibatnya. Saya kira begitu. Jadi memang di dalam penandatanganan, kalau mau di bawah tangan silakan, mau SKK mau dikirim tuh silakan, itu bukan ranahnya notaris. Karena mereka sudah disetujui oleh tim komite dari bank tersebut. Memang di dalam cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam masa COVID seperti ini, memang ada undang-undang yang melindungi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang 19 Tahun 2016, PP 82 Tahun 2012. Nah, next untuk sertifikat jaminan fidusia, Mbak. Nah, ini. Anda lihat, ini hasil inputan saya yang berikut adendum-adendumnya itu. Munculnya seperti ini. Jaminan fidusia ini berikut untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia sejumlah berapa ya, berdasarkan perjanjian kredit. Kalau Anda menulisnya hanya berdasarkan perjanjian kredit, waktu nginput itu hanya berdasarkan perjanjian kredit apa, atau hanya berdasarkan adendum aja, ya bunyinya seperti itu. Tapi karena kita menulisnya lengkap ya, berdasarkan perjanjian kredit ini dengan limit kredit saat ini, berarti ini pertama kali ya, dengan limit kredit saat ini, berikut adendum-adendumnya dan garing atau perubahan-perubahannya dan garing atau tambahan-tambahannya dan garing atau perpanjangan-perpanjangan dan garing atau pembaharuannya. Nah, inilah yang melindungi kita dalam melindungi debitor, melindungi kreditor juga ya, dan melindungi kita sebagai notaris kalau ternyata kita kemarin itu hanya nulis adendum saja ya, habis bank dimintain perjanjian awalnya nggak mau sih. Nah, itu kita jangan mau langsung mau aja nggak dikasih. Kita minta terus pasti dikasih. Minimal itu kita meminta perjanjian awalnya, karena kita harus menyebutkan perjanjian awalnya, berikut adendum-adendumnya ya, itu kemudian yang terakhir yang kita buat. Untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Insya Allah kalau seperti itu ya, memang tidak perlu lagi kita ngutak-ngutik jaminan dalam masa restrukturisasi kredit ini. Tetapi ada juga cara-cara restrukturisasi kredit dengan penambahan fasilitas. Karena kan ada penurunan suku bunga, penurunan kemudian penjadwalan ulang, dan ada penambahan fasilitas untuk restrukturisasi kredit. Di sini kan ada penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan. Bagi yang memang belum melakukan seperti yang saya tadi sampaikan, kebetulan Anda ada fasilitas tambahan ini untuk restrukturisasi, tolong disebutkan perjanjian awalnya, berikut adendumnya, terakhir dengan yang kita buat, untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Nah, itu kesempatan kita untuk menggantungkan itu. Nanti di dalam perjanjian kredit itu kalau memang notarial, tolong dimasukkan di pasal jaminan seperti itu. Nanti kalau bank bilang ini sudah baku, tidak bisa Mbak, ini untuk melindungi, justru melindungi kreditor gitu. Jadi kita nanti kan ada juga beda pendapat. Loh, kenapa notaris itu tidak bisa mengakomodasi dalam masa COVID seperti ini? Kenapa mesti harus tanda tangan di depan notaris lah, padahal kan nggak mau. Anda ingat, menurut teori Gustav Radbruch, yaitu adanya teori itu teori hukum normatif ya. Ya, tidak cukup kita membuat suatu produk hukum itu hanya rasa keadilan, kemanfaatan. Kita sudah bersikap adil loh. Karena apa? Sebelum tanda tangan kita tanyakan, SKK sudah diterima, kalau sudah terima tanda tangan, oke kita lanjutkan. Itu adil. Adil dari tekanan dari perjanjian baku itu. Karena kita di Indonesia kan menganut asas kebebasan berkontrak, itu udah dilaksanakan. Kemanfaatan. Kan ini nanti untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena masalah restrukturisasi kredit gitu kan. Nah, itu kan memang sudah tidak hanya manfaat itu, tapi bermanfaat bagi kita juga itu apa gitu kan. Tidak bisa kita hanya ke debitor aja. Nanti kelemahannya di kreditor itu apa? Kemudian yang paling penting kepastian hukum. Undang-undang bicaranya apa, kita lakukan apa, itulah untuk kepastian hukum. Jadi kalau ada yang bicara harusnya kan notaris tuh mengimbau
imbangi dong dengan masa COVID-19 seperti ini, tidak boleh kaku gitu kan. Nah, karena kita ada 3 teori itu. Kepastian hukum yang pertama, keadilan dan kemanfaatan, teori dari Gustav Rathbun. Itu yang harus ditegakkan. Jadi kita tuh tidak boleh pakai kacamata hanya kemanfaatan aja. Tapi kita lihat, pertama kali adalah kepastian hukum. Undang-undang bicaranya apa, itulah yang menjamin kepastian hukum. Saya kira begitu. Ibu Listi, punten Ibu Listi. Ya, waktu sudah selesai. Maaf, waktunya masih tinggal 1 menit lagi. Oke. Terima kasih. Ya, jadi saran saya, bank mau melakukan dengan SKK atau offering letter silahkan, ya. Tapi itu bukan ranah kita, mau pakai video call atau mau WhatsApp silahkan. Hanya SKK saja, putusan kredit atau offering letter silahkan. Dengan adendum di bawah tangan yang dikirim pun silahkan. Asal kita sudah menyampaikan bahwa itu nanti tolong ditambahkan pasal perubahan di pasal jaminan ditambah seperti itu. Karena merubah jaminan dalam masa COVID ini tidak mungkin, kecuali ada novasi. Restitusi kredit sebelum novasi ini dimungkinkan, novasi objektif, ya. Misalnya perjanjian non cash loan itu kalau macet itu kan jadi cash loan. Nah, kalau jadi cash loan dibuat perjanjian kredit baru, tapi di premisnya diuraikan sebelumnya telah menandatangani perjanjian non cash loan dan sebagainya, ya. Kemudian jangan lupa bironya pasang lagi, karena dasar perjanjian kredit di APHT atau fidusia dan sebagainya itu masih menganut kepada perjanjian kredit sebelumnya, ya. Nanti tolong pada personal garansi, corporate garansi, gade saham, gade deposito dan pengikatan jaminan kredit apapun ditambahi kalimat seperti itu. Semuanya itu sama saja. Di APHT sih sudah, ini minimal, tetapi kalau mau ditambah yang lengkap boleh. Fidusia belum ada, personal garansi belum ada, corporate garansi belum ada, dan sebagainya. Saya kira begitu. Nanti apabila ada kekurangan atau mau ada pertanyaan, monggo silakan melalui Ibu moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat. Dari pengalaman kami dalam di dunia perbankan juga pernah, kemudian di dalam praktek notaris, ya semua orang insya Allah kita dalam bekerja semua aman, sudah semaksimal mungkin, tapi semua semoga aman saja. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Dr. Listi. Luar biasa penyampaian materinya, sangat membuat kita semua semangat di awal pagi yang cerah ini. Sangat bagus sekali pemaparannya dan sangat membuka wawasan kita semua mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Listi tadi. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu juga ada Ibu Doktor yang tidak